perlu ini, kita perlu ini. Ya sudah, iuran. Jadi ya, saya tetapkan waktu itu awalnya mau 50.000 Mbak ya. Tapi ada juga orang tua siswa yang tidak mampu. Nah, itu masalah itu nanti kita bisa pecahkan juga. Sekarang sudah ada komite, nanti solusinya gimana untuk yang anak-anak yang mampu itu bagaimana. Situ akhirnya jatuhlah 30.000 ya, 30.000 anak per anak. Ya sudah jalan ya untuk beli ini beli itu kan, dan itu pun kan tidak sekaligus hari itu, tidak sekaligus setiap bulan juga ada. Bagaimana caranya? Ya sudah semampunya pokoknya apa yang ada lah. Saya juga ngisi-ngisikan sedikit nanti kalau memang bisa di apa dari iuran anak-anak itu bisa untuk nombor. Hampir tahun ajaran baru orang tua undang lagi, kita mau masuk sekolah, kita kerja bakti, ayo kerja bakti sudah. Pokoknya ini gedungnya kondisinya masih seperti ini ya, tanggung jawab kita sama-sama. Sebenarnya kalau mau dibilang sekolah swasta itu ya sekolah punya masyarakat, kalau sekolah negeri sekolahnya pemerintah gitu. Bedanya gitu. Jadi namanya sekolahnya masyarakat, ya masyarakat yang harus berperan di situ. Siapa lagi gitu kan? Jadi sama-sama kita kerja bakti. Ini gedungnya, ini dulu gedung madrasah diniyah, terus sudah vakum. Ini kita dikasih restu untuk meneruskan. Ya yuk kita sama-sama gimana caranya sekolah ini bersih, layak untuk anak-anak. Ya walaupun masih sampai sekarang anak-anak masih lesehan, jadi masih memanfaatkan fasilitas yang ada. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi rasa semangat anak-anak sampai sekarang, sampai kelas 2 pun masih semangat. Jadi karena di belakang belum keramik kan, saya kasihan gimana meja tidak ada, lantainya masih senang. Saya berikan karpet tuh. Ya udah pakai karpet aja enggak apa-apa. Kemarin awalnya kan di sini. Waduh, aktif banget Bu. Jadi satu nyongkel, lubangnya segini bisa jadi segini. Tak tutup, makanya saya tutupin itu pakai. Apa-apa saya tempelkan. Udahlah berjalan waktu sampai naik kelas 2, alhamdulillah. Nilai kepercayaan masyarakat mulai timbul. Jadi anak-anak yang SD kemarin tuh ada 2 orang dari SD 14 ini sama dari SP 1. Cuma mbaknya di sini siapa? Oh iya, si Alisa itu siapa mbak yang di sini pojokan? Nah anaknya Bu Eti kan. Itu dia dari SP 1 dipindahkan ke sini. Jadi sekarang untuk murid kelas 2 jadi 14 dari 11. Terus yang anak kelas 1 sudah ada 13, 14, dan sudah mulai dari SD 4 sudah ada yang masuk 1 orang. Ya mudah-mudahan nanti jadi pancingan lah. Memang target awal saya memang SP4, SP7 itu bisa gabung gitu ya. Ya pelopornya 1 orang. Nah, ini cucunya Pak Pamet. Cucunya Pak Pamet. Cucunya Pak Atam. Cucunya Pak Atam itu dimasukkan sini untuk pelopor. Nanti mudah-mudahan tahun ajaran baru nanti mereka juga bisa woro-woro lah istilahnya kan, bahwa di SD7 itu ada madrasah. Mudah-mudahan kedepannya akan semakin bertambah, semakin berkembang. Amin.
itu sekilas bagaimana perjalanan madrasah 2 tahun ini, yang 4 tahun pertama tidak dapat murid. Padahal kita sampai waktu itu Bu Dusun sebagai kepala wilayah juga turun, tapi masih tidak membuahkan hasil, ya sudah. Tapi alhamdulillah di tahun keduanya sampai tahun ketiganya ini ya alhamdulillah sudah lumayan berkembang gitu loh. Di madrasah itu ada pendidikan agama juga pendidikan umum. Jadi jangan salah persepsi dalam namanya madrasah itu ya ngaji. Nah, jadi selain pendidikan agama, khususnya kalau pendidikan agama untuk kelas bawah itu ya standar Quran hadis, bahasa Arab, fikih sama akidah akhlak. Mungkin nanti kalau udah kelas 4 atau kelas 3 itu kelas 3 ya. Kelas 3 itu sudah ada SKI, itu ada sejarah kebudayaan Islam. Itu sudah mulai bertambah lagi. Setiap pagi bel masuk jam 7 itu kita ada yang namanya hafalan. Jadi setiap hari anak-anak akan dikasih hafalan. Yang kelas 1 kita ajarkan di sini dari yang dasar. Seperti wudhu, ya Pak Afid ya. Wudhu itu tidak masuk dalam rukun sholat. Tapi kalau wudhu tidak sempurna, sholat juga tidak sah. Jadi kita coba dari yang awal, yang dasar, bagaimana niat wudhu, cara wudhunya, terus doanya seperti apa, itu kita ajarkan. Dari niat wudhunya, apa artinya, terus bagaimana doanya, terus cara bersuci yang lain seperti tayamum kalau tidak ada air itu bagaimana. Nah, setelah itu kita ajarkan hafalan itu niat sholat fardu lah yang pertama itu bagaimana. Nah, itu yang di kelas 1-nya. Di kelas 2-nya baru kita sudah mulai praktek Pak ya. Mungkin nanti di kelas 3 itu kita udah mulai praktekkan, mungkin nanti kita adakan sholat duha. Jadi setiap hari anak-anak di jam istirahat apa Pak ya? Jam istirahat. Nah, istirahat itu kita akan sama-sama duha berjamaah. Sudah mulai prakteknya. Kalau ini cuma praktek bagaimana gerakannya, belum praktek langsung sholatnya di kelas 2. Kalau kelas 1 kita masih untuk niat-niatnya dulu. Jadi alhamdulillah belum 1 semester anak-anak itu sudah hafal dari mulai niat wudhu, jadi gerakannya, terus anggota wudhunya tuh ada berapa, yang sunnah berapa, yang wajib berapa tuh mereka sudah hafal. Jadi yang wajib tuh apa saja, yang sunnah apa saja, itu harus dilakukan sama-sama karena yang wajib juga harus, yang sunnah melengkapi. Kita sudah ajarkan itu niat sholatnya. Setelah niat sholat sudah hafal, kita sudah mulai dari surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Nah, kalau kelas 1 dulu wadduha itu sampai sudah hafal itu Pak Makhlul yang ajarkan. Wadduha itu kan termasuk surat panjang ya Pak. Itu anak kelas 1 itu sudah hafal. Kalau yang sekarang saya baru sampai oleh hafalah al-kafirun itu agak panjang lah, mereka tidak bisa pelan-pelan itu sudah masuk hafalan ke surat-surat ini. Jadi itu perkembangannya, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Amin.